Cuma mana yang kira-kira nanti berfaedah buat kita bersama, bisa saling menambahkan kita di sini. Sehingga semua yang hadir dalam kajian ini bertambah wawasan daripada makna kandungan surah Yasin. Nah, itu ya. Dan saya jangan ditanya-tanya. Kalau saya dapat saya jawab, kalau tidak saya katakan saya tak dapat. Itu aja, selesai masalah. Ya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini biasa disebut dengan al-isti'adzah. Ya, al-isti'adzah yaitu kalimat perlindungan. Maka kita disuruh untuk selalu fasta'iz billah. Minta lindunglah kamu kepada Allah. Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Salah satunya cerita kalau kita baca Quran. Fa'idha, apa bunyi ayatnya? Fa'idha qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu telah membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini dibahas ulama ini. Sudah baca Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi yang lazim kita lakukan sebelum membaca Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu mana yang tepat? Tepat semuanya, tapi yang sudah masyhur itu adalah memulai untuk berlindung kepada Allah agar bacaan kita itu, agar amal kita itu tidak terkontaminasi oleh syaitan. Tidak terkontaminasi oleh syaitan. Karena payah sekali beramal ini murni. Ada-ada saja kadang-kadang yang kalau bahasa aku pasiennya mengaruhnya, muaru itu artinya apa tuh muaru? Mengacaukan. Banyak yang mengacaukan. Maka ayat ini mengingatkan kita untuk apa? Selalu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ya? Begitu juga ketika kita bermimpi misalnya yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, maka disuruh kita isyarat ludah ke kiri, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir. Misalnya ibu mimpi ini tidak enak mimpinya nih, jelek mimpinya, sesuatu yang mungkin di situ tak baiklah, maka kita meludah ke kiri dalam bentuk isyarat. Tidur kita di situ, mimpi lagi. Kalau mimpi lagi geser sedikitlah, baca ta'awudz lagi. Sampai dikatakan kalau mimpi 3 kali di tempat yang sama, berarti kamu jangan di tempat itu lagi, pindahlah, karena itu bukan tempatmu. Kan itu bukan tempat. Sambuat dan gila foto ini. Ya, mungkin arusnya kurang kuat ya. Baik. Ki cabai mencoknya ki. Jadi Bapak Ibu, keluarga yang dirahmati Allah Taala, poin pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan lupakan dalam hidup kita. Jangan lupakan dalam hidup kita untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bahkan Nabi memberikan satu doa. Doa ini kalau di pondok pesantren Tahfiz Quran masuk dalam doa zikir masyhur ya. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu agak panjang sedikit itu dari hadis Nabi. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dari tiupannya, dari godaannya. Bahkan kalau imam pun ada juga diajarkan, Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Tentunya itu amalan untuk kita.
Oh itu bid'ah Ustaz. Nah, jangan pula kaji di sini. Saya tak mengajarkan urusan bid'ah tak bid'ah. Yang jelas kalau saya imam itu saya baca untuk saya Rabbi ini a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Baru saya mulai Qul Rabbina, baru saya komandokan yang lain untuk sawu suku paku, luruskan safnya, rapikan safnya. Baru saya baca lafaz niat usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Itu lafaz niat Allah dan kalimat alif sampai roh, Allahu Akbar sampai roh. Disitulah saya ta'aruf ta'yin apa satu lagi. Saya menyatakan ta'yin, saya menyatakan ini sholat maghrib. Saya mentasdikkan di hati, qasar di qalbi, menyengaja saya sholat maghrib. Allahu Akbar. Jadi pikiran lain tidak ada. Yang ada apa? Saya sholat maghrib jadi imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tidak ada yang lain. Menyatu. Nah, itu caranya. Tentunya ini sudah dipelajari dengan fikih bersama Ustaz Fadli Ihsan. Nah, ya. Karena untuk dapat sholat yang khusyuk itu susah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di situ kita mengambil keberkahan. Kalau tadi berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, kalau bismillah itu adalah membawa Allah Ta'ala di dalam apa yang kita kerjakan. Gitu. Dengan nama Allah. Kalau bukan dengan nama Allah nggak ada. Jadi lakunya segala sesuatu dengan nama Allah. Maka ayat apapun nanti dibaca, bismillah itu suatu yang sangat penting untuk kita baca. Sampai Nabi menyebut dalam hadisnya apa? Kullu amrin dhibalin, setiap pekerjaan penting la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim, yang di dalamnya tak dibaca, tak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka dia itu terputus, dia itu terputus dari apa? Dari keberkahan. Maka oleh sebab itu kita tengok bismillah ini mesti kita selalu jadikan pembuka dari setiap aktivitas kita. Keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Naik kendaraan apa? Ada kalimatnya dalam ayat bismillah majriha wa mursaha, ya kan? Atau juga subhanallazi sakhkhara lana hadza, ya kan? Pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu pembahasan tafsir. Sedikit saya uraikan, tapi intinya saya mengajak berlindunglah selalu kepada Allah dari syaitan. Kemudian mulailah setiap aktivitas kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar aktivitas kita selalu dalam keberkahan, bernilai dunia dan akhirat. Kita masuk Yasin. Ini sudah kita ubah pada bulan kemarin. Ini namanya huruf al-muqatta'ah. Huruf muqatta'ah, huruf terpotong-potong. Ada ya, ada sin, ada alif, ada lam, ada mim, ada kaf, ha, ada ya, ain, sin, qaf. Itu hurufnya disebut muqatta'ah. Muqatta'ah. Ahraful muqatta'ah atau harful muqatta'ah itu huruf-huruf terpotong. Mengenai apa maksudnya kita ambil saja yang umum. Allahu a'lamu bi muradihi. Allah lebih tahu apa maksud dari huruf itu. Walaupun sebagian ulama ada menguraikan. Misalnya alif lam mim Allah, lamnya ada yang bilang Jibril, mim Muhammad, atau ada alif lam mim Allah, lamnya Latif, mimnya Majid. Ada yang begitu tuh. Tapi semua itu kata para ulama itu pendapat sifatnya. Namun kalau ada dari hadis Nabi langsung itu tidak ada menyebutkan oh ini artinya, nah ini artinya. Kalau Nabi yang menyampaikan, kita tetap fokus ke situ. Kenapa?
yang tersirat, ini harus ada ukurannya, kembali ke Al-Quran dan hadis. Karena kalau tidak, nanti setiap orang bercerita, kalau saya tersiratnya begini, kalau tersiratnya begini, ujung-ujungnya apa? Hampir semuanya bikin nanti yang tersirat. Kalau pendapat saya begini, lebih selamat kita Allahu a'lamu bimuradihi. Allah itu lebih tahu apa maksud membuat itu. Nanti ulama juga ada yang muraikan, itu silakan. Yang jelas kalau kita tengok, apabila di pangkalnya itu huruf muqatta'ah tadi, itu nanti ujungnya atau tidak pun di ujung, tapi sudah huruf itu cerita tentang Quran. Tentang Quran. Contoh, alif lam mim, apa ayat sudahnya? Zalikal kitab. Yang bicara kitab kan? Quran kan? Lihat lagi surat. Misalnya alif lam mim di surat Al-Imran. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Kitab lagi. Apa lagi contohnya? Wal Qur'anil Majid. Quran lagi ceritanya. Maka dikatakan para ulama, setelah huruf muqatta'ah itu biasanya ceritanya tetap mengarahkan pikiran kita kepada Quran. Berarti apa? Ketika kita baca Yasin misalnya, benak kita yang pertama itu diajak apa? Wal Qur'anil Hakim. Demi Quran, ya. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Berarti apa, Pak? Kalau kita baca Yasin, tolonglah ajak pikiran kita itu untuk lebih cinta dengan Quran. Jangan cintanya Yasin saja. Ini nanti Yasin senang, tapi apa yang diinginkan oleh Yasin dari Al-Quran kita tentang jangan. Ini sekaligus pendalaman ini yang saya sampaikan. Kita senang baca Yasin, kita suka baca Yasin. Nabi kita berkeinginan umatnya senang baca Yasin. Tapi ada yang penting kita harus bawa juga ketika baca Yasin itu apa? Wal Qur'anil Hakim. Ini sumpah, Pak. Wal Qur'ani itu sumpah demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Mari kita lihat. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya ada surah Yasin, surah ke-36. Jumlah ayatnya berapa? 83 ayat. Surah ke-36. Ya kan? Al-Quran yang di dalamnya ada Yasin itu diturunkan Allah Ta'ala itu untuk apa? Coba kalau boleh saya bertanya, untuk apa? Untuk apa Al-Quran itu diturunkan Allah? Jelas di dalam Quran juga diuraikan oleh Allah Ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, Quran itu petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, penjelas. Minal huda, dari petunjuk itu dijelaskan. Wal furqan, dan dia itu furqan, berbeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang salah dengan yang benar. Maka itu sebabnya yang paling ditakuti musuh-musuh agama